Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai hukum penanaman modal, yaitu investasi. Lalu, apa itu investasi? Investasi merupakan suatu pengeluaran yang digunakan untuk membeli jenis-jenis aset, misalnya tanah, kendaraan, rumah, atau lainnya. Aset-aset tersebut berguna untuk menambah penghasilan yang lebih besar di masa yang akan datang, menurut Hamming dan Basmalah. Investasi atau penanaman modal menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, termasuk yang sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di saham atau reksadana. Dasar hukum investasi di Indonesia. Penanaman modal berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendatangkan banyak manfaat. Untuk itu, Indonesia terus berupaya meningkatkan penanaman modal, yaitu dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, diantaranya dengan membentuk undang-undang penanaman modal yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 26 April 2007. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 yang sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional. Adapun untuk tujuan investasi berdasarkan undang-undang ini ialah untuk menciptakan jumlah lapangan kerja lebih banyak lagi, peningkatan pertumbuhan ekonomi negara, membuat perubahan, dan membantu ekonomi rakyat. Pembentukan undang-undang tentang penanaman modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, sehingga undang-undang tentang penanaman modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, baik kecil maupun menengah, dan koperasi, hak dan kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Kegiatan investasi atau penanaman modal yang dijelaskan dalam undang-undang ini diselenggarakan dengan beberapa asas seperti yang pertama kepastian hukum, kedua keterbukaan, ketiga akuntabilitas, keempat perlakuan adil yang tidak bisa dilihat karena perbedaan negara, kelima kemandirian, keenam kebersamaan, ketujuh berkelanjutan, dan yang terakhir ada keseimbangan dengan kesatuan ekonomi Indonesia. Investasi langsung atau direct investment adalah bentuk investasi yang investornya dapat langsung berinvestasi dengan melakukan pembelian secara langsung atau sebuah aset dari suatu perusahaan. Investasi ini merupakan investasi yang melibatkan aset berwujud dan aset-aset real. Sederhananya, investasi secara langsung merupakan jenis investasi di mana investor memegang kendali secara penuh atas pengelolaan dan pemilihan aset. Jual beli aset berdasarkan risiko yang siap ia tanggung. Jenis investasi ini disebut juga investasi pada aset real atau investasi yang jelas wujudnya dan mudah dilihat. Misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko, dan jenis usaha lainnya. Kelebihan dari investasi langsung adalah adanya kontrol langsung dalam mengelola aset oleh investor, sehingga kemampuan dan pengalaman investor akan berperan penting dalam pengambilan keputusan investasi. Kemudian pada jenis investasi ini, investor bertugas melakukan analisa, memilih aset, dan mengambil keputusan sendiri untuk investasinya. Sedangkan kekurangan dari investasi langsung adalah kamu harus menghabiskan waktu untuk memantau pasar dan belajar cara mendalam tentang aset yang kamu investasikan. Jika kamu merupakan investor pemula, kemungkinan rugi pun cenderung besar. Investasi tidak langsung atau indirect investment adalah jenis investasi yang investornya dapat berinvestasi tetapi tidak terlibat secara langsung dalam proses jual beli maupun pengelolaannya. Investasi jenis ini umumnya merupakan investasi jangka pendek dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimal dalam waktu singkat. Disebut sebagai investasi jangka pendek sebab umumnya investor hanya akan melakukan jual beli aset yang mereka miliki dalam jangka waktu yang relatif singkat, sehingga sangat tergantung kepada fluktuasi nilai aset yang hendak mereka perjualbelikan. Contoh investasi tidak langsung adalah ketika kamu berinvestasi di produk reksadana agar dana investasi kamu bisa dikelola secara tepat oleh manajer investasi bersangkutan.
Kelebihan investasi tidak langsung adalah investor hanya perlu mengeluarkan dana yang selanjutnya akan dikelola oleh perusahaan atau manajer investasi yang sudah ahli dalam pengelolaan dana investasi, tanpa perlu repot mengurus dan mengelola aset yang ingin diinvestasikan. Kelebihan lain dari investasi tidak langsung yaitu memiliki sifat mudah untuk dicairkan. Kekurangan investasi tidak langsung yaitu para investor kurang memiliki peranan untuk mengelola aset yang diinvestasikan, dan apabila terjadi resiko kerugian pada perusahaan atau manajer pengelola investasi, maka investor turut serta menanggung resiko dan tidak diperkenankan membuat gugatan kepada pihak pengelola tersebut. Aturan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dalam hukum investasi di Indonesia. Penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang 25 atau 2007 didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sementara itu, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing dalam bentuk modal asing sepenuhnya maupun yang berpatung dengan penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 UU PM, dijelaskan bahwa PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat 3 UU PM lebih lanjut menjelaskan, penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 25 ayat 4 UU PM, perusahaan penanaman modal termasuk PMDN yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan. Izin sebagaimana disebutkan sebelumnya diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu ini bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Kebijaksanaan dan pengelolaan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing atau PMA, ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam suatu instrumen kebijaksanaan berupa peraturan perundang-undangan, seperti melalui peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, serta keputusan ketua BKPM. Perlunya pengaturan pemerintah terhadap penanaman modal asing dimaksudkan untuk memberi arah terhadap penanaman modal asing yang dilaksanakan di Indonesia agar dapat berperan dalam pembangunan nasional. Kebijaksanaan penanaman modal asing di Indonesia ditetapkan berdasarkan pemikiran bahwa penanaman modal asing harus dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat dan memperluas struktur perekonomian nasional. Maka, dengan adanya berbagai pengaturan terhadap penanaman modal asing, tidak lain dimaksudkan untuk lebih memberi peluang yang lebih luas kepada para penanam modal asing dalam melaksanakan kegiatannya melalui dokumen iklim penanaman modal asing yang kondusif. Dengan demikian, maka arah kebijaksanaan pemerintah terhadap penanaman modal asing harus menjadi jelas, yaitu diharapkan dalam pelaksanaan konsisten dan tidak mengubah-ubah, agar dengan keikutsertaannya, penanaman modal asing dapat memberikan peranan dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan tidak malah sebaliknya. Untuk itu, dari pihak pemerintah harus mampu mengkoordinasikan serta mengadakan pengawasan sebaik-baiknya terhadap beroperasinya penanaman modal asing, agar tidak menimbulkan friksi atau pertentangan antara penanaman modal asing satu dengan pemerintah atau masyarakat di pihak lain. Aturan yang berkaitan dengan investasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimana pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU CK akan meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi dan memberikan ruang yang sangat besar untuk penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pada pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja telah diatur bahwa perusahaan besar tidak boleh mengambil saham UMKM, melainkan diwajibkan untuk bermitra dengan pengusaha-pengusaha UMKM atau nasional yang ada di daerah. Dengan demikian, UU CK adalah undang-undang yang tak hanya berpihak pada pengusaha atau investor, tetapi juga masyarakat termasuk pelaku UMKM. Di antara aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendorong investasi adalah Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang daftar prioritas investasi. Pemerintah telah menetapkan lebih dari 1.700 bidang usaha terbuka untuk penanaman modal, 245 bidang usaha prioritas, 89 bidang usaha yang dialokasikan untuk kemitraan dengan koperasi dan UMKM, serta
46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Pada bagian kedua, paragraf 1 pasal 7 undang-undang tersebut dijelaskan tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha beresiko rendah, menengah, dan tinggi. Kedua, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah, dan pemanfaatan lahan yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung serta sertifikat layak fungsi. Pelaku usaha perlu melaporkan rencana lokasi menggunakan rencana detail tata ruang atau RDTR berbentuk digital dan sesuai standar. Selanjutnya, akan diolah oleh pemerintah dan wajib mengintegrasikan RDTR ke dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik. Pada pasal 14 ayat 6 diungkapkan, setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha. Selain itu, guna meningkatkan Foreign Direct Investment atau FDI dan memperbaiki iklim investasi, pemerintah telah membentuk Indonesia Investment Authority atau INA yang akan mengelola dua macam dana, yaitu Master Fund dan Thematic Fund, seperti di sektor infrastruktur, energi dan SDA, kesehatan, dan lain sebagainya. Pemerintah Indonesia juga telah berkonsultasi dengan lebih dari 50 perusahaan dan calon mitra strategis. Jangan hanya bekerja untuk uang, tapi biarkan uang yang bekerja untuk kamu. Caranya adalah dengan berinvestasi. Berinvestasi sejak muda merupakan cara untuk membantu mempersiapkan masa tua yang lebih cerah. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.